Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in, amma ba'd. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Berkata Asy-Syaikh Al-Arif Billah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani, Al-Maqalatur Rabi'ah Asyarah, maqalah yang ke-14 dari Hatim Al-Asam rahmatullah alaihi, bahwasanya Hatim berkata, siapa yang mengaku 4 sifat tanpa ada buktinya maka pengakuannya dusta. Fala taqbalu kama qala ba'duhum min bahri khafif, maka kada diterima pengakuannya tadi, buktinya kada ada. Ada syair menyebutkan, intakun farisan fakun ka'aliyin, amun ikam hendak menjadi penunggang kuda, ikam tuh mengaku ahli di dalam menunggang kuda, bukti akan nang kayak Sayyidina Ali. Amun ikam hebat jar menunggang kuda, bukti akan anyar naik ke jelepok. Nah itu artinya pengakuannya kada bujur. Au takun syairan fakun kabenihani, amun hendak jadi penyair yang hebat, ada dulu Ibnu Hani, itu ahli penyair. Nah, hendaknya nang kayak Ibnu Hani isi syairnya. Amun ka kurang lebih aja yang lain, berarti pengakuan ikam jadi penyair biasa aja, berarti palsu. Kulluman yada'a bima laysa fihi, maka setiap orang, setiap orang yadda'i bima laysa fihi, dia mengaku bahwa dia seperti ini padahalnya kada kayak itu. Kadzabathu syawahidul imtihan, maka bukti-bukti akan berbicara bahwa ia berdusta. Jadi kalau orang yang mengaku secara tidak sebenarnya mengaku, buktinya kada ada, maka orang itu hanya berdusta aja, berdusta. Yang pertama, manid da'a hubballah, siapa yang mengaku cinta kepada Allah, walam yantahi an maharimillahi ta'ala fada'wahu kadzibun, orang bepadah cinta lawan Allah Ta'ala tapi inya kada kawa ma'ampihi gawian yang dilarang Allah, maka inya bepadah cinta tu dusta. Li jara'ati ala qurbi hammahu ta'ala, karena inya melakukan satu kedosaan yang Allah Ta'ala lindungi supaya jangan sampai melakukan itu digawinya, maka pengakuannya itu dusta.
bahasa Banjarnya karamput. Nah, berdusta. Berdusta. Kemudian wa man idda hubban nabi alaihi salam wa karihal fuqara wal masakin fada'u kadhibun. Orang mengaku cinta dengan nabi tapi nya kada ketuju lawan orang fakir miskin, maka pengakuannya itu dusta. Li'annam ahbabuhu sallallahu alaihi wasallam, karena fakir miskin itu adalah orang yang disayangi nabi. Dua sudah. Wa man idda'a hubbal jannah, siapa yang mengaku cinta dengan surga, rindu dengan surga, cinta dengan surga, walam yatasaddaq, tapi inya pelit, kada mau bersedekah, fada'u kadhibun, nah masuk surga tapi pelit, apa? Maka pengakuannya itu dusta. Artinya apa ya? Orang yang kada mau unjuk itu kan, kenapa ya? Orang dihubungkan dengan surga. Orang yang kada mau unjuk, memberi mata yasara, di sini disebutkan mata yasara, kada semuanya juga sedikit aja memberi itu, sebahagiannya. Kada juga nang kaya Sayyidina Abu Bakar mau unjuk berataan, Sayyidina Umar membagi separohnya, Sayyidina Utsman sebahagiannya, banyak. Kada kayak itu memberi seanunya, semanis hatinya. Lalu inya kada mau melepas, berarti harta dunia ini, berartinya anak tinggal di dunia kan palsu. Cinta dengan surga jar, berartinya anak, berarti barangnya ini lebih berharga daripada apa yang ada di surga itu. Berarti pengakuannya palsu. Wa man idda'a khaufan nar wa lam yantahi 'aniz dzunubi fada'wahu kadhibun. Siapa yang mengaku takutan dengan neraka tapi inya kada mau ampih daripada menggawi dosa-dosa, gawian dosa digawinya, atau inya bapada takutan daripada api neraka, kada lagi menggawi dosa tapi kada mau bertobat dengan dosanya yang terdahulu, sama aja juga, makanya menggiring dirinya sendiri ke neraka. Jadi orang yang mengaku takutan lawan neraka tapi gawian dosa masih digawinya, maka pengakuannya itu juga dusta. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, ujibatin nar bisyahawat. Neraka itu dibentengi dengan syahwat. Neraka itu dibentengi dengan segala hawa nafsu. Jadi neraka itu biasanya yang nyaman-nyaman di hawa nafsu, nyamannya sementara, tetapi akibatnya mudarat. Dua macam jadi mudarat orang yang menggawi syahwat tadi, hawa nafsu tadi. Pertama, akan merusak otaknya, merusak otak dan fisiknya berataan. Yang kedua, orang yang kada mau ampih daripada berbuat dosa akan merusak batinnya, rohaninya. Maka itu semua neraka. Otak rusak, neraka jua. Hati rohani rigat, neraka jua. Lalunya bapada takutan lawan neraka tapi digawinya. Nah, maka pengakuannya dusta. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan surga itu dibentengi, ditutupi, dikelilingi dengan yang kada dikatujui. Surga tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Ini hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah.
wa hadza min jawami kalimihi sallallahu alaihi wasallam fi dhammi syahawat fil haddi ala ta'at. Ini adalah kalimat yang melengkapi semua sallallahu alaihi wasallam di dalam masalah menghinakan, ya, mencela terhadap syahwat dan menyuruh fil haddi, menggerakkan untuk melakukan ketaatan. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, seakan-akan Nabi kita Bapandir Sidin bersabda seakan-akan la yuwassilu atau la yusilul ilal jannati illa birtikabil masyaqqat wala ilan nar illa bita'atis syahawat faman kharaqal hijaba dakhala. Tidak masuk ke dalam surga, kada bisa sampai ke dalam surga. Seakan-akan Nabi berpandir kayak itu. Ujar Nabi, neraka itu dikelilingi, dibentengi dengan syahwat. Amun anak bangki, anak masuk neraka, apa aja ada hubungannya dengan syahwat, gawe aja nyaman masuk neraka tuh. Kalau surga yang ngalih-ngalih, seakan-akan Nabi itu berpandir. Ujar Nabi, kada kawa masuk surga kecuali dengan menggawi gawian yang ngalih-ngalih di hawa nafsu kita, yang capek. Uyuh kalau jadi orang baik tuh, tapi nikmat. Makasih banyak, makasih banyak. Dan kada jua orang kada ke neraka kecuali inya menyerahkan hawa nafsunya itu, diperturutkannya, nyaman tuh nya ke neraka. Barang siapa yang menghancurkan benteng tadi, benteng masyaqqah, benteng pengoler, benteng ngalihnya beribadah, dilawaninya kadada itu semuaan. Itu nafsu aja yang ngalih sembahyang, nafsu aja. Batin kita senang sembahyang, malah sigar. Orang tuh tengah hari sibuk-sibuknya begawi, pas jam 12 lewat sedikit sembahyang, turun pulang begawi, pas sore-sore istirahat, segar lagi. Kalau habis zuhur begawi lagi istirahat, habis asar istirahat pulang sembahyang, sigar, batin sigar. Kalau nafsu umai masuk lagi jar waktu kan beribadah tadi. Jadi faman, barang siapa yang merobek, membelah benteng tadi, maka dia masuk ke dalamnya, masuk ke dalam surga. Kalau yang dibelah tadi dengan kesulitan, kalau inya membelah syahwat, gawian maksiat dengan syahwatnya, maka inya akan masuk ke dalam neraka. Jadi tergantung, terserah aja. Wal maqalatul khamisah asyarah, maqalah yang 15. Makalah yang menyaring makan minum ini sekali lagi, bismillah. Makalah yang ke-15. Anin Nabi alaihissalam annahu qol, dari Nabi alaihissalam bahwasanya Nabi kita bersabda, alamatus syakawah arba'ah, tanda orang celaka 4.
Amun ada 4 nih kita buangi, mudahan kawa minta tolong kepada Allah. Yang 4 itu 4 perkara. Nisyanuz dzunubil madiyah, itu orang celaka, kada ingat dosanya yang masa lalu itu apa. Kalau inya kada ingat berartinya kada ada anak menyesal tuh. Jadi orang yang kada ingat dosa masa lalu, jadi kayak apa jar? Apakah diingat satu persatu? Kada, ya Allah ampuni semua dosa ulun. Allahumma ighfir lima qaddamtu, ampuni dosa ulun yang terdahulu. Wa ma akhartu, dosa ulun yang akan datang. Wa ma asrartu, dosa ulun yang ulun bersembunyi kada ada orang tahu, ampuni itu ya Allah. Wa ma a'lantu, dosa ulun sakampungan tahu orang, ulun ni raja mabuk. Wa ma anta a'lamu bihi minni, bubuhannya ulun manusia kada ada yang tahu bahwa yang ulun gawi ini dosa, ampuni pokoknya dari segala segi, ampuni dosa ulun ya Allah, minta ampun ya Allah. Nah itu ingat tuh dosa masa lalu. Amun ujar banjar kada ingul-ingul, kada tahu manau, kada pernah mau minta ampun, nah itu tanda orang celaka. Artinya kada menyesal, berartinya akan terus lanjut menggawi-gawian yang kada baik. Akhirnya siapa yang dirugikan? Pertama, yang dirugikan dirinya sendiri. Kalau ingin jadi abah, anak bininya tak umpat jua, karena dampaknya orang banyak dosa karena minta ampun. Jadi anak bini itu dapat juga. Jadi kepala rumah tangga ini memang harus banyak bertobat, banyak minta ampun kepada Allah. Makanya disediakan majelis taklim itu supaya kita jadi baik. Dengan kita baik, baik juga orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, masih pertama, jadi inya lupa terhadap dosa yang lalu, sehingga inya kada ada menyesal. Wahia indallahi ta'ala mahfuzah, sementara dosa itu di sisi Allah terpelihara baik. Kalau pang sudah ikam kada ingat habis dosa itu, artinya sudah expire, keluar sudah ada pemutih, kada ada. Selama kita tidak minta ampun, tetap dosa itu terpelihara. Kayak apa caranya? Minta ampun. Termasuk dosa dengan manusia. Namun dosa dengan manusia, minta ampun kepada Allah, ditambah minta ampun dengan yang bersangkutan. Biar kayak apa hebatnya kita. Kalau kada orangnya kada maampuni, kada kawa, ondaklah kita cari ampunnya manusia, minta ampun dengan sesama manusia. Makanya jangan katuju menyambati orang, jangan katuju mengurusi urusan orang lain. Kalau hendak tagur, tagur aja orang itu. Tapi yang berwenang, siapa yang berwenang? Yang berwenang itu amun sesama kawal aja kadusah. Ikam paling-paling disambatnya kita masing-masing aja, kabar? Masing-masing aja. Makanya suruh yang bersangkutan, yang berwenang, nyaman. Jadi kita tinggal mendoakan aja kawal yang kayak itu. Masing-masing kamu padahkannya kena. Jadi itu akan tersusun rapi dengan jumlahnya berapa, gawian dosa digawi, kapan dilaksanakan, waktunya, wadahnya di mana, itu semua. Berapa kali menggawinya, wadahnya di mana, kapan terjadinya, itu tercatat rapi. Bukan sebagaimana CCTV aja itu belum lengkap lagi ya. Kalau ada jamnya, ada anunya, kalau belum bisa, tidak sesempurna. CCTV bisa hilang, peristiwa Sambo kalau hilang CCTV-nya, kalau amun ini kada bisa hilang CCTV, bisa hilang CCTV-nya nih, catatannya nih. Ding sana Haji Kintol datang. Ding sana Haji Kintol. Ini bujur Haji keluarga dengan Haji Dayat. Asalnya berdua ini pernah ulun sampaikan beberapa bulan yang lalu. Hari ini dengan Pak Haji Dayat kada berketahuan pada keluarga. Sekalinya Om Daus almarhum
Bekesah punya kesah, sekalinya bertemu keluarganya Haji Dayat dengan orang ini berkeluarga, Heri dengan orang ini berkeluarga, siapa ngaruh orang ini Haji Kintol, jadi ketemu di Haji Kintol semua. Makanya sejak itu Haji Dayat digalari Papi Kintol. Itu astagfirullahaladzim. Kekanakan aku pesanakanlah ini Haji Dayat dulu ini kan ketujuh memberi kekanakan duit Haji Dayat. Jadi kekanakan waktu Haji Dayat belum nikah dengan bini yang ada ini, Haji Dayat kawin lagi, jar harinya duit kan. Wah ya ini kan ada bininya kekanakan, jangan lagi Haji Dayat kawin lagi karena sarik bininya. Ikan bapak dah Haji Dayat sudah kawin tuh kayak itu lah, jangan lagi Haji Dayat kawin lagi. Mudahan hotel Payo. Berdiam habuk nih diam ikam. Anu orang bahan umpat jawaban der. Jadi kalau dosa itu kita minta ampun, kapan waktunya? Berapa kali kita gawi, wadahnya di mana, itu tahapus menceruk habis, nol data. Kenapa? Inya minta ampun, pemutihannya minta ampun, habis. Biar 100 kali kita sehari berdosa minta ampun diampuni, minta ampun diampuni. Artinya pintangan minta ampunnya itu nah dianggap benar. Cuma kalau orang minta ampun tak bulik-bulik lagi, nah itu mulu-ulu ngarannya, ya kan? Nah. Kemudian tanda orang yang celaka yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wala yadri aqubilat amruddat. Orang yang selalu mengingat-ingat di hatinya, amun dimuntung sudahnya ketahuan orang, di hati selalu mengingat-ingat kebaikannya. Pernah memberi duit, Abah Anang dibarinya duit 20.000, itu diingatnya sampai mati. Padahal inya kada tahu apakah yang inya bari akan itu diterima atau kada, atau inya melakukan ibadah-ibadah yang lain. Itu aja diingatnya. Jangan diingat maksudnya di sini. Diingatnya inya kada tahu apakah itu diterima atau kada. Jadi apa yang disuruh kita mengingati, dosa yang diingati. Kenapa disuruh mengingatkan dosa? Supaya menyesal kita. Supaya apa juga? Supaya muntung kita, hati kita menjagakan daripada orang yang berdosa yang lain. Orang ini menyuntan, lalu kita paling kencang, sekalinya yang paling kencang menyambati ini, yang gaspol menyambati ini, inya kada menyuntan, inya merampok bahari. Inya ingat, aku aja dosa sing banyakan, apa aku menggaduhi orang itu. Lalu inya hanya mendoakan orang tersebut. Didoakan ya Allah ampuni dosanya, ya Allah kasihannya inya masih berdosa gawian itu. Malaikat mendoakan juga awan kita, ya Allah ampuni dosanya itu nah. Kalau ada, inya sudah minta ampun, memintakan ampun lagi orang lain. Itulah kita menjaga kesucian hati kita. Kalau kebersihan hati itu kita jaga, maka kita akan bersentuhan dengan yang baik-baik. Kalau kebersihan hati kita kada jaga, kita beribadah timbul sombong, merasa baik terus, itu ngalih perasaan benar bujur. Artinya nang kakak itu aja, maka kita meningkatkan bagaimana bersihnya hati kita. Tentu muntung kita jaga, batin kita jaga, nafsu yang rancak menyuruh kita berpandir yang cek keluar. Bungul benar itu jar.
bungul benar kayak itu bangsat. Apa lain bubuhan kita kan baga bahasa sambatan itu bagi gayaan para kawal tuh lain kisah. Ini sarik bujur sebab sifat sarik itu kan bagian daripada syaitan. Nah mudahan kawa melatih, kita latih berataan, karena kalau masih ada penyakit sarik itu penyakit lain datangan. Husuk ngalih sembahyang husuk, baparak Tuhan ngalih baparak Tuhan. Ujar Allah Ta'ala, ikam oke-okenya andak nang kaya aku juga yang kohar. Amun aku ini sarik adil lah kok, amun ikam sarik awan nafsu lain. Sariknya Allah Ta'ala itu jadi obat bagi kita, sariknya kita jadi bala bagi kita dan orang lain. Makanya sarik itu awaluhu junun wa akhiru nadamah. Awalnya orang gila, akhirnya menyesal. Maka kita jaga, mudahan kita bisa menjaga penyakit-penyakit batin. Dan ini sudah waktunya kita perbaiki diri kita. Yang umur-umur 40 sedang sudah heri, ampi-ampi sudah penyarikan riai, menghibur orang aja. Haji Jaret juga jangan lagi sudah penyarikan, apalagi aku umur tua daripada bubuhan ikam. Amun penyarikan apa yang dibawa? Beribadat bagus, sembahyang bagus, alhamdulillahirabbil alamin. Bagus benar, kita sempurnakan yang lain-lain ini. Jangan sampai iman kita rusak dengan sifat godop tadi. Kada mau bersatu tuh antara penyarikan. Kita akan begitu itu lapang dada kita, nyaman. Sebab kalau bisa stres, penyakit. Coba takuni dokter. Kenapa dokter? Kalau orang banyak pikiran, penyakit nyaman datang penyakit itu kalau orang banyak pikiran. Coba di bawah happy aja. Bawa obat juga Pak. Cuma tapi jar kenapa tuan guru sidin senyum aja, sidin tapi sin banyak mana penyakit jar. Itu lain jalur penyakit sini itu hendak mengangkat derajat Allah Ta'ala, bukan disebabkan banyak pikiran. Berbeda lah. Nah, jadi kita lihat anunya masing-masing, konteksnya itu dari mana. Kalau kita banyak pikiran kena jantung, kan di pelem-pelem tuh pelempang. Begitu melihat anaknya langsung awalnya mati ya kalau kayak itu. Jantung penyakit lain. Jadi terutama akan mematikan ibadah kita. Kenapa? Ibadah kita nang kayak kada berroh. Bayang, kenapa? Sifat yang kada baik masih ada di dalam hati kita. Pahirian, hendak dilihati orang, sekeknya, penyarikannya, cinta dunianya, nang kayak hendak khusuk. Nah itu semua kita perbaiki. Ulun kira ini dulu, ya ini dua sudah yang alamat orang yang celaka. Satu, orang yang kada ingat dengan dosa-dosanya. Yang kedua, orang yang ingat terus kebaikannya. Ini dulu minta ampun maaf kalau dalam penyampaian ini ada kata-kata yang tidak layak atau tidak pantas. Mohon ampun maaf, minta redha dunia dan akhirat. Ulun minta sedekah pian Fatihah untuk kesembuhan Syarifah Fatinah binti Idrus bin Abu Bakar Al-Khairit yang sedang berobat kesian ditangani di rumah sakit. Bininya Habib Husin Kadri. Sian kita kawa membantu dengan doa, ya mudahan cepat diangkatkan Allah Ta'ala segala penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana abdi ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
wa'afani karim wa'afani ya rahim wa'afani ya rahman rahim sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin.